Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairun maqama wal ahsanun nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana as-sadiqal ladzi wa'ada wa kana rasulun nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairam minha wa hum min fazi'in yawma idin aminun. Faya yuhadiruna rahimakumullah, ittaqullaha fis sa'ri wal alan waf'alu khairat wa tataribu 'anis sayyi'at. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama dan terutama senantiasa kita meningkatkan kualitas kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan sekaligus kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, dan lebih-lebih Allah panjangkan umur kita sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih berada insyaallah di tengah-tengah bulan Sya'ban, yang artinya sesaat lagi kurang lebih tidak sampai 2 minggu ya. Karena insyaallah tanggal 12 itu sudah masuk 12 Maret sudah masuk 1 Ramadan. Artinya waktu yang berjalan begitu cepat ini, mari bersama-sama kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatu menyambut datangnya bulan Ramadan yang insya Allah akan sebentar lagi kita hadapi atau kita temui. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan, mari bersama-sama kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Baik kita memperbaiki amaliyah ibadah kita, ataupun memperbaiki segala perbuatan-perbuatan kita yang lain, baik itu tindak tangguh, tingkah laku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mulailah dari sekarang kita untuk menanam benih-benih kebaikan. Karena apa? Setiap benih kebaikan yang kita tanam, yang kita semai, akan senantiasa membuahkan hasil yang lebih baik dari benih yang kita tanam. Maka dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, man jaa'a bil hasanati falahu khairam minha. Barang siapa yang membawa kebaikan, membawa itu bisa berarti dia menanam, menuai, melakukan, mengajak,
maka kebaikan itu ia akan memperoleh balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Tidak harus kita menunggu tatkala kita besok di padang mahsyar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita di dunia ini pun Allah sudah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Suatu contoh tatkala kita mungkin menanam suatu benih padi, Bapak Ibu. Benih padi ini kita semai, kita rawat, kita pupuk, maka hasil yang satu dari butir padi ini pun akan lebih banyak dari jumlah yang kita tanam. Tidak mungkin satu butir padi kita tanam akan tumbuh menghasilkan satu butir padi lagi. Tidak ada. Begitu juga dengan pohon-pohon yang lain. Ketika kita menanam satu biji pepaya, kita tanam, kita rawat, kita pupuk sebaik mungkin, maka akan menghasilkan banyak sekali benih-benihnya lain, buah-buah pepaya yang lain. Artinya apa? Satu perbuatan kebaikan yang kita kerjakan, maka akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang membawa kebaikan, menanam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Wahum min fasya'in yawma'idin aminun. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Artinya apa Bapak sekalian? Dalam tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi, barang siapa yang datang membawa tauhidullah, iman kepada Allah, membawa dengan agama Islam, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata tanpa menyekutukannya, serta mereka datang menghadap Allah dengan membawa amal soleh pada hari kiamat nanti, maka bagi di sisinya Allah pahala besar yang lebih baik, yang lebih utama dari apa yang dikerjakan itu, yaitu balasan pahala surganya Allah. Dan mereka itu aman dari hari ketakutan yang terdahsyat. Tatkala manusia itu dibangkitkan nanti dari alam kubur menuju kepada mahsyar, inilah orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, ya, kitab An-Nami', maka nanti setelah hari kiamat yang dahsyat terjadi dan para manusia dikumpulkan di padang mahsyar menghadap kepada Tuhannya, mereka datang dengan berbondong-bondong, dengan merendahkan diri di hadapannya. Keadaan mereka digambarkan barang siapa membawa kebaikan, yakni membawa keimanan, membawa amal soleh yang benar, tulus dan sempurna, yang membuahkan perbuatan amal-amal soleh yang lain, maka mereka akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, yaitu balasan dari Allah berlipat ganda dari 10 hingga 700 kali, bahkan tidak terbatas. Sebab apa? Allah sendiri yang mutlak untuk membalasnya. Apalagi bulan puasa. Semua puasa itu Allah sendiri yang menilainya, karena itu adalah hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang tersebutlah mereka yang merasa aman dan tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sekali lagi kita menanam kebaikan, karena setiap benih kebaikan yang kita tanam, yang kita semai, maka akan membuahkan hasil yang lebih baik dari apa yang kita tanam pada saat kita hidup di dunia ini. Maka Allah sampaikan, yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perbuatan, perkataan, tingkah laku kita yang kita kerjakan semasa hidup, semua terekam dalam dua malaikat Allah. Semua akan dibuka nanti di mana akan Allah berikan balasan yang setimpal. Ketika kita mengerjakan perbuatan baik, baik itu makalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mengerjakan perbuatan kemungkaran, keburukan itu yang akan kita dapatkan balasannya. Dan Allah sebaik-baik memberi balasan. Maka Allah sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Allah sampaikan, jika kamu berbuat berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Semua perbuatan amaliyah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah baik atau buruk, semuanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, baik dan buruk sebagai ujian hidup bagi kita. Selaku manusia, kita dapat memilah dan memilih mana perbuatan yang baik menurut syariat, agama dan hukum Allah, dan mana perbuatan yang buruk menurut pandangan Allah dan dari segi syariat agama Allah. Tentu itu juga akan dipandang buruk. Belum nanti dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi yang lain sebagai panutan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita pandai-pandai untuk mengambil sikap dalam mengambil keputusan, memilih baik dan buruk. Sebab apa? Ujian akhir baik dan buruk inilah kita termasuk golongan hamba Allah yang mana? Apakah golongan yang baik atau golongan yang buruk? Ini sebuah pilihan yang senantiasa terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Mau memilih yang baik atau yang buruk. Setiap manusia tentu sudah punya dasarnya dan sudah tahu. Ya. Dan orang-orang yang baik inilah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyampaikan, seandainya tidak ada cobaan di dunia ini, seandainya tidak ada musibah dan musibah yang lain di dunia ini, maka manusia atau hamba akan senantiasa tertimpa segala sesuatu bentuk penyakit hati, yaitu berupa sifat sombong, seperti ujubnya Fir'aun, dan kerasnya hati yang mana semua itu keburukan-keburukan itu, semua kemaksiatan itu adalah menjadi sebab kebinasaannya. Cepat atau lambat itu akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu Bapak Ibu sekalian, tatkala mereka mengerjakan sebuah dosa yang besar, menyembah berhala, langsung diazab oleh Allah. Kalau Lut, ya, kaum Sodom, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Maka tatkala giliran Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah untuk apa? Siksanya ditangguhkan oleh Allah. Maka selagi kita masih berada di dunia ini, masih ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk berbuat baik, menyiapkan kehidupan kelak kita di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang dalam urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi urusan dunianya dipersulit atau kelihatan sulit, maka ia sedang mendapatkan warisan para nabi, para wali-waliullah.
Kan ada orang itu diajak ibadah rajin, ke masjid rajin, ngaji ya rajin, jamaah rajin, di majelis rajin, tapi mergawe iki uang ya seolah rezeki itu dipas gitu. Ya cukup digawe sugih gak bisa. Artinya apa? Ketika orang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi rezekinya itu cukup pas saja, bahkan cenderung sulit, tapi dia masih istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, ini dikatakan oleh Khudul Khas Al-Imam Abdullah Al-Alawi Al-Khaddad bahwa sedang mewarisi ilmunya para nabi, para waliullah. Akan tetapi barang siapa yang urusan duniawinya dan akhiratnya itu dimudahkan semua, mergawene ya gampang, rezeki gampang, sakolah tingkai itu dadi duit, Pak. Tapi ibadahnya juga cukup diajak jamaah rajin. Ngaji oke, pengajian oke. Beribadah kepada Allah rajin bagus. Maka orang-orang ini termasuk golongan orang-orang hamba Allah yang beruntung, diuntungkan oleh Allah. Akan tetapi siapa saja yang urusan duniawinya dimudahkan namun akhirnya sulit, ya, urusan dunianya gampang, mergawene mau ngompeng golek duwike gampang, cepat sugih, tapi diajak ngaji wangel, diajak jamaah juga gelem, sama tonggo kadang-kadang juga akur, ya. Maka orang-orang demikian inilah orang yang mendapatkan istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Dilulu kalau Gusti Allah, jaluk dunia dikawai ya. Tapi urusan taat sama Allah tidak diberi hidayah di hatinya oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Jadi hati-hati nek duwe akeh, omahe gede, mobil mewah, urusan dunyane gampang, tapi dijak ibadah kok wangel. Hati-hati, ini istri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang urusan akhirat dan duniawinya sulit semua, ibadai angel, ya, urusan dunia, golek duit, golek sandang pangan yang angel, maka orang yang sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita terus berusaha untuk memperbaiki setiap amaliyah ibadah kita, baik itu amaliyah madhah maupun ghairu madhah. Semoga dengan senantiasa kita berusaha sekuat tenaga semampu kita, secara istiqomah terus menerus bermuhasabah diri untuk memperbaiki setiap amalan-amalan kita. Allah akan mempercepat turunnya rahmat kepada kita semua. Allah berikan hidayah, Allah berikan ma'unah dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afu ni'matahu masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi syu'unik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dadi wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidi rahmaka rabbayyana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa ustadina wa li walidayhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma tawil a'marana wa nawwir qulubana wa sabbit imamana ya Allah wa asin a'malana wa warsi arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sari ba'idana fid dunya wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tahrimna bil khair, Allahumma tahrimna bil iman wal islam, Allahumma tahrimna bi husnil khatimah.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.